Yaps, balik lagi sama Ryonime. Mari kita lanjutkan episode sebelumnya. Sung Jin-woo kemudian menyodorkan sebuah minuman dan memintanya untuk meminumnya. Jin-ho pun terkejut karena baru saja bertemu. Ia sudah diminta meminum minuman seperti itu. Ia merasa bahwa senior di hadapannya ini sangat mengerikan. Meski begitu, Jin-ho tetap meminumnya walaupun ia sendiri tahu bahwa dirinya tidak pandai mengonsumsi minuman tersebut. Namun setelah menghabiskannya, ekspresinya berubah aneh karena ternyata minuman itu hanyalah minuman bersoda. Ia pun berkata dengan heran bahwa minuman itu bukan seperti yang ia kira. Sung Jin-woo kemudian mengatakan bahwa ia sudah tahu jika Jin-ho tidak pandai meminum minuman keras. Ia lalu meminta Jin-ho untuk menemaninya minum, serta memintanya untuk tidak memanggilnya senior karena menurutnya itu terasa canggung dan jauh lebih baik memanggilnya Hyung. Jin-ho pun mengiyakan. Melihat ekspresinya, Sung Jin-woo bertanya sekali lagi, apakah Jin-ho keberatan memanggilnya seperti itu? Jin-ho terkejut dan segera mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Di dalam hatinya, Jin-ho merasakan perasaan yang aneh, seolah-olah ia pernah mengalami momen seperti itu sebelumnya. Ia juga bertanya-tanya mengapa orang yang ada di hadapannya tahu namanya, padahal ia belum memperkenalkan diri. Meski begitu, Jin-ho memilih untuk tidak memikirkan hal tersebut lebih jauh. Mereka pun bersulak, menikmati malam yang penuh dengan kenangan. Keesokan harinya, Sung Jin-woo menghubungi Yo Jin-ho dan menitipkan pesan untuk mengisi absensinya karena pada hari itu ia memiliki urusan penting. Yo Jin-ho menjawab bahwa hal tersebut terasa tidak mungkin, mengingat Sung Jin-woo dikenal oleh para profesor. Ia kemudian bertanya mengenai keberadaan Sung Jin-woo. Sung Jin-woo menjelaskan bahwa sekarang ia sedang berada di dekat rumah sakit karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Yo Jin-ho mencoba untuk membujuknya, namun Sung Jin-woo langsung mematikan ponselnya. Lee Jo-hee yang sedang memikirkan aksen bahasanya karena merasa kesulitan berbicara bahasa Inggris di jurusan keperawatan, saat itu ia berpas-pasan dengan Sung Jin-woo dan tiba-tiba bertanya kepadanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Sung Jin-woo tersenyum dan menjawab bahwa mereka belum pernah bertemu. Di sini Mimin kasih tahu bahwa sebenarnya Lee Jo-hee pernah bertemu dengan Sung Jin-woo di masa lalu. Ia bahkan pernah berada dalam satu tim raid bersamanya dengan peran sebagai healer. Oke, mari kita lanjutkan. Mendengar jawaban dari Sung Jin-woo, ia lalu menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Lee Jo-hee pun merasa malu. Ia khawatir pertanyaannya tadi membuat Sung Jin-woo berpikir bahwa dirinya sedang menggodanya atau mencoba mengajaknya bergabung ke sebuah klub. Karena itu, Lee Jo-hee segera bergegas pergi. Sung Jin-woo pun melanjutkan perjalanannya. Kita lalu diperlihatkan di sebuah rumah sakit. Seorang dokter yang baru saja tiba di sebuah ruangan dimintai tolong untuk membantu seorang pasien agar bisa duduk. Pasien tersebut adalah Go Gun-hee. Dokter itu pun mencoba membantunya, namun ia terlihat heran saat melihat sebuah botol dengan bentuk yang aneh di atas meja yang ada di dalam ruangan tersebut. Dokter itu kemudian bertanya, sebenarnya botol apa itu? Go Gun-hee lalu menjelaskan bahwa seorang pemuda tiba-tiba masuk ke ruangannya dan memberikan botol tersebut kepadanya. Ia mengatakan bahwa hal itu terasa sangat luar biasa karena meskipun ruangan tersebut dijaga dengan sangat ketat, pemuda itu bisa masuk tanpa diketahui siapapun. Yang lebih sulit dipercaya, pemuda tersebut berkata bahwa dirinya pernah bertarung bersama Go Gun-hee melawan para makhluk buas di waktu yang telah hilang. Karena itulah ia datang untuk memberikan botol tersebut sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, pemuda tersebut menghilang begitu saja, seolah seperti bayangan yang tak pernah ada. Sebelum pergi, ia juga mengatakan bahwa jika air yang berada di dalam botol itu diminum, tubuh Go Gun-hee akan kembali sehat. Mendengar hal tersebut, dokter itu menjadi sangat khawatir. Ia mengingatkan bahwa benda itu bisa saja berbahaya dan meminta Go Gun-hee untuk tidak mudah mempercayainya. Namun, Go Gun-hee yang sudah bosan terbaring di atas ranjang justru berkata bahwa jika memang itu benar berbahaya, apa yang sebenarnya akan berubah? Ia kemudian bertanya, berapa lama lagi dirinya bisa bertahan jika tidak meminum botol tersebut? Dokter itu hanya bisa terdiam karena ia tahu bahwa waktu yang dimiliki Go Gun-hee memang sudah tidak lama lagi. Go Gun-hee lalu berkata bahwa jika keadaannya justru semakin memburuk setelah meminumnya, ia meminta agar hal tersebut dikenang sebagai bukti bahwa dirinya telah melawan kondisinya hingga akhir hidupnya. Setelah itu, Go Gun-hee membuka botol tersebut dan meminumnya. Usai meminum isinya, ia meminta dokter untuk meninggalkannya karena ia ingin beristirahat sejenak. Dokter tersebut menyetujuinya dan mempersilahkan Go Gun-hee untuk beristirahat dengan tenang, serta mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang dibutuhkan, ia siap membantu kapan saja. Setelah dokter itu pergi, Go Gun-hee pun memandang ke arah langit dan memejamkan matanya. Perlahan,
sinar matahari mulai masuk ke dalam ruangannya dan menyinari tubuhnya. Tubuh Go Gun-hye menunjukkan reaksi yang tenang. Ia memegang dadanya dan mulai merasakan bahwa kondisi tubuhnya perlahan membaik. Ia kembali merasakan hangatnya sinar matahari dan wajahnya terlihat begitu bahagia karena ia bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Adegan kemudian berpindah. Kita diperlihatkan Antares yang memperkenalkan dirinya sebagai monark pertama, sosok yang terlahir dari kegelapan, sekaligus raja para naga yang menjadi simbol ketakutan dan kehancuran. Seluruh makhluk mengenalnya sebagai Raja Naga, sebuah gelar yang disandang dengan penuh kehormatan. Suatu hari, Antares bersembunyi di dalam celah dimensi untuk bersiap menyerang bumi bersama jutaan pasukannya. Namun saat ia membuka matanya, ia justru mendapati dirinya berada di dalam tubuh seseorang. Tubuh yang kini ia tempati tidak lain adalah milik Sung Jinwoo. Antares tampak heran ketika melihat wajahnya sendiri di cermin, lalu mengatakan bahwa keadaan ini terasa begitu menyedihkan. Ia pun mencoba mengidentifikasi pemilik tubuh tersebut. Dari ingatan yang ia temukan, pemilik tubuh ini bernama Sung Jinwoo, seorang hunter berperingkat E. Di sini Mimin akan jelaskan sedikit. Kini tubuh Sung Jinwoo benar-benar dikuasai oleh Antares. Karena itulah Antares sedikit kesulitan ketika beradaptasi dengan para manusia. Bukan hanya itu, semua orang yang mengenal Sung Jinwoo pun tidak tahu jika tubuh Sung Jinwoo kini dikuasai oleh Antares. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah Antares mengidentifikasi seluruh masa lalu Sung Jinwoo, ia tahu jika Sung Jinwoo dikenal lemah dan sering berada di ambang bahaya. Namun meski begitu, ia tidak pernah menyerah menjalani pekerjaannya sebagai seorang hunter. Kita semua tahu alasan Sung Jinwoo tetap bertahan menjadi seorang hunter karena ia ingin membiayai pengobatan ibunya yang sakit. Antares yang menyadari hal itu berkata bahwa sebenarnya ia mampu menyembuhkan kondisi sederhana seperti itu dengan kekuatannya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah ponsel tiba-tiba berderi. Antares pun menghentikan niatnya dan mengangkat panggilan tersebut. Antares pun menjawab panggilan itu dan berkata, "Halo." Namun tiba-tiba seseorang yang berada di dalam panggilan tersebut bertanya di mana dirinya berada. Ia mengatakan bahwa waktu untuk memulai raid sudah tiba dan mempertanyakan apakah Antares akan terlambat lagi. Mendengar ucapan itu, Antares terlihat sangat emosional. Ia tampak kesal karena ia memahami bahwa kata terlambat menandakan seseorang yang tidak datang dengan tepat waktu. Di dalam hatinya, Antares pun berkata, yang berarti wanita ini telah memberitahuku bahwa aku, Antares sang monark, telah melakukan tindakan yang melambangkan ketidakmampuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Antares kemudian bertanya di mana wanita tersebut berada. Wanita dalam panggilan itu menjawab dengan nada heran, menanyakan maksud pertanyaannya dan mengatakan bahwa dirinya tentu saja telah berada di depan gate. Karena Antares tidak mengetahui lokasi pastinya, Antares mulai memfokuskan dirinya. Ia melacak keberadaan wanita itu sedikit demi sedikit hingga akhirnya berhasil menemukannya, lalu berkata bahwa ia telah menemukannya. Wanita itu justru bertanya, "Apa yang kau maksud?" lalu menutup panggilan tersebut. Pada saat yang sama, Antares tiba-tiba sudah berada tepat di belakangnya dan kembali bertanya apakah dirinya terlambat. Wanita itu terlihat sangat ketakutan karena baru saja menutup ponselnya. Namun Antares sudah berdiri di belakangnya. Antares sekali lagi menanyakan apakah dirinya terlambat. Dengan suara gemetar, wanita itu pun menjawab bahwa Antares tidak terlambat. Seorang penjaga di lokasi tersebut kemudian menyapanya dan menawarkan sebuah makanan. Antares yang pada saat itu merasa bingungan justru mempertanyakan apakah orang tersebut adalah bawahannya. Setelah itu Antares pergi ke sebuah kedai kecil di area tersebut dan memesan satu cangkir kopi. Namun pedagang itu mengatakan bahwa kopinya baru saja habis dan yang tersisa hanyalah satu cangkir terakhir yang sedang penjual itu genggam. Namun tanpa ragu, Antares langsung merebut cangkir tersebut dan mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Ia pun meminumnya dan tertawa. Baginya, yang kuat merampas yang lemah adalah sebuah prinsip yang melekat pada seorang monark. Beberapa orang di sekitar mulai membicarakan tindakannya yang aneh. Mereka juga memperhatikan sorot matanya yang menyala serta aura menekan yang keluar darinya. Tak lama kemudian, Lee Jo-hye yang baru saja tiba melihatnya dan berkata bahwa Sung Jinwoo pasti terluka lagi sambil menanyakan mengapa wajahnya dipenuhi luka. Di dalam hatinya, Antares berbisik, mengapa semua manusia terasa begitu berisik. Lee Jo-hye kemudian kembali bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun sebelum Antares sempat menjawab, Chi
Ciul tiba-tiba mengumumkan bahwa raid kali ini akan dipimpin olehnya. Ia meminta persetujuan semua orang yang berada di sana. Semua pun menyetujuinya karena pada saat itu diketahui bahwa Ciul memiliki peringkat tertinggi di antara mereka. Setelah itu, mereka pun segera bersiap dan memasuki dungeon bersama-sama. Di dalam hatinya, Antares menyadari bahwa gate tersebut merupakan ulah para ruler karena ia merasakan sejumlah energi monark yang begitu besar dari dalamnya. Menyadari hal tersebut, Antares akhirnya ikut melangkah masuk ke dalam gate tersebut tanpa mempermasalahkan siapa yang akan menjadi pemimpin raid. Ciul kemudian mengingatkan semua anggota raid agar tetap berhati-hati saat berada di dalam dungeon. Namun bagi Antares, perlakuan seperti itu terasa asing. Ia justru menganggapnya sebagai sikap seorang bawahan lemah yang setia, bahkan sampai mengkhawatirkan keadaan tuannya yang kuat. Singkat cerita, tidak membutuhkan waktu lama. Setelah mereka memasuki dungeon tersebut, Antares langsung menghabisi seluruh makhluk buas yang ada di sana. Para anggota raid hanya bisa terdiam dan terpaku menyaksikan kejadian itu. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Sung Jinwoo benar-benar mampu mengalahkan semua musuh tersebut seorang diri. Melihat para anggota raid hanya berdiri dan menonton, Antares pun berkata, apa yang sedang mereka lakukan dan mengapa kalian hanya bermalas-malasan. Ia kemudian memerintahkan agar segera melanjutkan perjalanan. Ciul yang melihat kekuatan Antares mencoba menghentikannya dan berkata bahwa mereka harus melakukan pemungutan suara ulang. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Antares langsung membuatnya tidak sadarkan diri. Antares lalu bertanya, apakah masih ada yang ingin melakukan pemungutan suara lagi? Para anggota raid yang menyaksikan kejadian itu pun tidak ada yang berani bersuara. Dengan rasa takut yang jelas terlihat di wajah mereka, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun setelah 40 menit berlalu, para anggota raid mulai merasa bahwa mereka telah masuk terlalu dalam.